Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, bangkit dan dipulihkan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita rayakan sukacita di hadapan Tuhan dengan mengumandangkan sorak kemenangan sebagai anak bangsa. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku, kemerdekaan adalah sebuah harapan bagi setiap orang yang masih merasakan bahwa hidupnya ada dalam tekanan. Dan kemerdekaan itu adalah hak yang paling hakiki yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Sebab dengan keadaan sebagai pribadi yang merdeka, ia dapat merayakan dan mensyukuri hidupnya di hadapan Tuhan. Coba saudara-saudara bayangkan, selama kurang lebih 347 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda yang dimulai tahun 1595 saat Cornelis de Houtman menjejakkan kaki di Banten, dan 3 tahun 8 bulan kita dijajah oleh Jepang. Jadi ada kurang lebih 350 tahun bangsa ini dijajah. Itulah masa yang penuh dengan kepahitan dan penderitaan. Masa di mana seluruh anak-anak bangsa terdahulu mengalami tekanan dan penderitaan yang amat sangat. 350 tahun lamanya pendahulu kita berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Kini buah dari perjuangan tersebut kita boleh alami. Dan sang proklamator kita, Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ia mengatakan, hanya bangsa yang dapat menghargai para pahlawannya yang layak disebut bangsa yang besar. Bangsa yang tahu menghargai para pendahulunya juga menjadi tanda bangsa yang tahu bersyukur atas buah dari sebuah perjuangan yang diberkati oleh Tuhan. Dan tanda syukur itu dibuktikan dengan tekad dan komitmen yang kuat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan kebaikan untuk kehidupan bersama, merawat kebersamaan tanpa memandang perbedaan, dan siap berkorban demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, NKRI harga mati. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan
79 tahun kemerdekaan negeri yang kita banggakan dan yang kita cintai ini. Pertanyaannya sekarang, benarkah sebagai anak bangsa kita sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan itu? Jawabannya bisa benar. Benar jika itu dipandang dari kebebasan yang 350 tahun negeri ini dijajah oleh bangsa lain. Tetapi dapat berubah tidak? Atau kita belum merdeka? Jika itu kita pandang dari sisi keadaan anak bangsa yang masih begitu banyak berada dalam tekanan. Masih begitu banyak rakyat negeri ini yang menderita kelaparan. Masih begitu banyak anak-anak bangsa ini yang mengalami persekusi. Kebebasan untuk berserikat dibelenggu. Kebebasan untuk menjalankan keyakinan beragama dan mendirikan tempat ibadah dipersulit. Bahkan tidak sedikit tempat ibadah dirusak, dihancurkan, dan dibakar. Kita belum merdeka karena kekayaan alam dan bumi persada ini dieksploitasi hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang. Jabatan dan kekuasaan dipakai dengan sewenang-wenang demi memperkaya diri dan kelompoknya. Serta korupsi tidak lagi menjadi tabu dilakukan oleh sebagian orang dalam pemerintahan. Dan yang aneh, setiap orang yang jujur jalannya, setiap orang yang mau menorehkan bakti demi kemajuan bangsa ini, setiap orang yang menentang ketidakbenaran dan ketidakadilan justru dinyinyirin. Semua yang dilakukan selalu dinilai salah. Menentang ketidakbenaran dan ketidakadilan justru dipandang orang bodoh. Dan karena itu benar apa yang diucapkan oleh sang proklamator. Perjuanganku anakku jauh lebih ringan daripada perjuanganmu. Sebab perjuanganku hanya sebatas mengusir kaum penjajah negeri ini. Tetapi perjuanganmu adalah melawan bangsamu sendiri. Ya, perjuangan kita menjadi sulit karena kita harus memerangi diri kita sendiri. Kita harus memerangi saudara sendiri yang suka pada kebatilan. Kita harus menghadapi kelompok orang yang tidak suka menerima perbedaan, yang hanya tahu mengkafir-kafirkan sesamanya. Sekelompok orang yang suka mencuri kekayaan negeri ini untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya. Benar bahwa 79 tahun kita bebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Tetapi kemerdekaan masih terus kita perjuangkan sampai pada detik ini. Karena masih begitu banyak anak bangsa yang tidak merasa aman dan nyaman untuk diam di negerinya sendiri. Artinya saudara-saudara, kita belum merdeka secara total. Termasuk dalam kacamata iman. Kehidupan yang masih dikuasai oleh dosa menjadi bukti bahwa hidup kita belum dimerdekakan. Saudara-saudaraku, sebagai umat Tuhan, saya mau tegaskan di momen 79 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa kita harus menjadi garda terdepan untuk menyuarakan kebenaran, menolak segala bentuk tindakan yang melahirkan kekerasan, yang melahirkan kesengsaraan bagi sesama, bahkan segala bentuk tindakan pengrusakan atas alam ciptaan Tuhan. Kita harus membuktikan rasa syukur kita atas pengorbanan Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh bangsa. Nilai-nilai luhur yang sesungguhnya cerminan dari pengorbanan Kristus sendiri, yakni rela mati demi tumbuhnya kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Ingat apa yang diserukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup ini bukan lagi milik kita, tetapi telah menjadi milik Allah. Karena itu hendaknya setiap kita
hidup berpadanan dengan kehendak Allah di dalam Kristus yang telah memerdekakan kita. Jadikanlah hidupmu berkat bagi orang lain, sekalipun kecil apa yang sudah saudara kerjakan untuk negeri ini. Tetapi dengan itu, saudara telah mengambil bagian dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini. Dirgahayu Indonesiaku, Tuhan Yesus memberkati.